Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jemaah sekalian rahimakumullah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam kehidupan ini pasti kita pernah merasakan kekalahan atau kegagalan, baik itu kegagalan yang kecil, sedang atau besar. Dan itu tujuannya agar kita mengambil pelajaran. Bukan hanya kita jemaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah perang Uhud, yang mana di dalam Quran surat Ali Imran ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad shadaqakumullahu wa'adahu id tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin." Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu memerangi mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendudukai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 152. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang kekalahan kaum muslimin di dalam perang Uhud. Ada beberapa hal penting yang disebutkan dalam ayat ini, kita ringkas menjadi 3 sebab kegagalan atau kekalahan. Yang pertama adalah menjadi orang pengecut. Itu adalah sebab kekalahan. Belum berusaha, belum mengetahui hal-hal yang di masa yang akan datang, sudah menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak mau melakukan, pengecut. Mana buktinya dalam ayat tersebut dan kisah perang Uhud, yaitu ketika kaum muslimin pada asalnya berjumlah 1000 pasukan untuk berangkat ke Uhud, ternyata ada pengecut di situ, 300 orang membelot, yaitu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik saat itu. Alasan mereka masuk akal. Wahai Rasulullah, kalau semua berangkat ke Uhud, lantas yang di Madinah siapa kalau musuh menyerang Madinah? Masuk akal. Tapi Allah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri-ciri orang pengecut, sehingga di antara sebab kekalahan kaum muslimin adanya orang pengecut saat perang Uhud tersebut. Maka konteksnya sekarang di dalam kehidupan kita, termasuk dalam mendidik anak,
Jangan menjadi orang pengecut. Apa artinya? Takut apa yang terjadi di masa yang akan datang. Takut bagaimana mendidik anak, takut anaknya tidak bisa dibiayai, takut ya, tidak bisa makan dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan ini yang membuat kita gagal. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita yakin kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezeki kita, akan memberikan kita jalan keluar. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Dalam Quran surat Fussilat, mereka ketika benar-benar mengatakan kami beriman, maka malaikat akan turun dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang, dan jangan bersedih dengan apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sedangkan orang munafik, mereka menjadi orang pengecut, takut. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang tua yang takut memiliki anak karena takut miskin. Naudzubillah min dzalik, khasyata imlak, takut hartanya hilang, takut hartanya habis, takut tidak bisa membiayai. Nah, itu awal kegagalan. Jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian poin kedua, sebab kegagalan dalam ayat ini berdasarkan kisah perang Uhud adalah adanya perselisihan. Saat itu kaum muslimin berselisih, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menempatkan ahli memanah di atas bukit Uhud, di bukit Rumah itu, bukit pemanah. Dalam riwayatnya 50, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Pada awal peperangan menang kaum muslimin, karena Rasulullah menempatkan ahli memanah itu tempat yang strategis. Ketika orang kafir Quraisy maju di panah, mereka takut dan terkena. Dari belakang juga tidak bisa, karena langsung dipanah oleh pasukan pemanah itu. Di awal peperangan kaum muslimin menang, 700 lawan kurang lebih 3000, menang. Tapi terjadi perselisihan di situ. Apa? Ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Buktinya apa? Pemanah di atas bukit Uhud itu tergiur, turun ke bawah melihat ghanimah, harta-harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy ketika mereka lari. Hanya pemimpinnya yang tersisa, yaitu Abdullah bin Jubair. Terjadi perselisihan. Ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Maka dalam rumah tangga juga, ketika kita mendidik anak-anak, kalau sudah ada perselisihan, suami dan istri beda visi misi, yang satu mau akhirat, yang satu mau dunia, akan terjadi kegagalan dalam pernikahan, bahkan dalam mendidik anak, dan secara keseluruhannya dalam kehidupan kita. Ingat jamaah, tujuan kita adalah akhirat. Akhirat, tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Kalau sudah duniawi tujuan kita, naudzubillah min dzalik, ada kegagalan-kegagalan yang kita dapat. Apalagi sampai kita menyerahkan urusan kita kepada manusia. Kita berserah diri kepada manusia, naudzubillah min dzalik. Disitulah sebab kekalahan atau kegagalan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian yang berbahagia, sebab kegagalan adalah kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Silahkan kita cek jemaah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, hidup kita bahagia, hidup kita sukses. Tapi kalau dengan kita hidup selain sunnah Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad, kita tidak taat, maka itu adalah tanda kegagalan. Maka ada sebuah buku yang berjudul Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahum Nabiul Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Muslim dan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik mereka. Nabi yang Al-Amin, terpercaya.
sebutan Nabi Muhammad itu terpercaya jemaah, tapi masih banyak di antara kita yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bagaimana petunjuk-petunjuk beliau, bagaimana sunnah-sunnah beliau. Maka jangan heran kegagalan yang akan kita dapat dalam hidup kita ketika kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu contoh di dalam perang Uhud tersebut, Nabi mengatakan jangan tinggalkan tempat kalian apapun yang terjadi atas pasukan yang dibawa. Tetapi mereka tidak taat. Hanya satu ketidaktaatan membuat mereka kalah dalam peperangan, gagal dalam peperangan. Bagaimana kalau sehari-hari kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Maka kegagalan-kegagalan akan kita dapatkan. Naudzubillah min dzalik. Inilah jemaah sekalian yang berbahagia, 3 sebab kegagalan atau kekalahan berdasarkan ayat Quran surat Ali Imran ayat 152, dan itu kisah perang Uhud menjadi peristiwa besar yang harus kita mengambil pelajaran darinya. Pertama, kalau ingin kita sukses, jangan menjadi pengecut, jangan takut dengan masa yang akan datang. Tugas kita beriman dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan banyak berselisih, terutama urusan duniawi dengan akhirat. Sudah jelas pilih akhirat. Yang ketiga, taatlah kepada Nabi Muhammad SAW, ikuti sunnah beliau, hidupkan sunnah-sunnah beliau, maka kesuksesan akan kita raih dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan petunjuknya agar kita bisa menjadi orang sukses dunia akhirat dan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.